Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan kali ini ada sebuah request yang harus saya bahas, yaitu tentang beberapa masalah tentang subgrup dan koset. Sahabat sekalian, ada satu masalah yang dilontarkan kepada saya, bagaimana membuktikan sebuah pernyataan yang bernilai benar. Misalkan G suatu grup, K adalah suatu himpunan yang anggotanya X sebagai elemen G, sedemikian hingga E kuadrat sama dengan dengan E adalah elemen identitas di grup G. Jika G adalah grup abelian, maka K adalah subgrup dari G. Bagaimana pembuktiannya? Sahabat matematika yang berbahagia, pembuktiannya adalah seperti ini, ya. Misal G suatu grup, K adalah himpunan yang anggotanya X di G, sedemikian hingga X kuadrat sama dengan E, yaitu yang pertama adalah G adalah grup, maka E adalah elemen identitas di G, dan E kuadrat itu sama dengan E kali E sama dengan E itu sendiri. Ini sesuai dengan definisi dari K. Dengan demikian maka E adalah anggota K. Karena E anggota dari K, maka K adalah himpunan tak kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, ambil X anggota K. Kenapa bisa diambil X anggota K sebarang? Karena K tak kosong, ya. Berdasarkan definisi dari K, maka X anggota G. Dengan demikian, maka untuk setiap X anggota K, maka X anggota G. Ini menyatakan bahwa K adalah subset dari G. Yang berikutnya adalah, karena tadi K tak kosong, kita bisa mengambil sebarang XY anggota K, ya. Karena X anggota K, maka X anggota G. Sedemikian hingga X kuadrat sama dengan E. Y anggota K, maka Y kuadrat sama dengan E, ya. Yaitu Y anggota G dan Y kuadrat sama dengan E. Dengan demikian, karena X, Y anggota G dan G adalah grup, maka XY, operasi biner X kali Y, itu juga di G. Karena G grup abel, maka XY sama dengan YX. Dengan demikian, maka XY kuadrat itu sama dengan XY dikalikan XY. Dengan menggunakan sifat asosiatif di grup G, maka itu akan sama dengan X dikalikan dengan atau dioperasikan biner dengan YX. Dioperasikan dengan Y. Artinya ini adalah menggunakan sifat asosiatif di G. Karena tadi XY sama dengan YX, ini berarti bahwa X dikalikan XY sama dengan Y, dikalikan Y. Dan itu akan sama dengan XX dikalikan YY. Sedangkan XX adalah X kuadrat dan YY sama dengan Y kuadrat. Karena X dan Y anggota K, maka X kuadrat itu sama dengan E, Y kuadrat juga sama dengan E. Dengan demikian maka E sama dengan E itu sendiri. Yang berarti bahwa XY anggota G, maka XY kuadrat sama dengan E. Dengan demikian maka XY anggota K. Oleh karena itu dapat disimpulkan untuk setiap XY anggota K berlakulah XY anggota K, berarti tertutup di K. Selanjutnya kita akan menunjukkan yang terakhir adalah bahwa inverse dari setiap anggota dari K adalah di K itu sendiri. Ambil X anggota K sebarang, maka X anggota G berdasarkan definisi dari K, sedemikian hingga X kuadrat sama dengan E. Karena X anggota G dan G adalah suatu grup, maka inverse dari X juga di G. Dengan demikian maka X inverse kuadrat sama dengan X pangkat min 2.
dan itu sama dengan X kuadrat inverse. Karena E kuadrat itu sama dengan E, mengapa E? Karena X anggota K. Dengan demikian maka X kuadrat pangkat min 1 itu adalah sama dengan E inverse, dan inverse dari E sama dengan E itu sendiri. Karena X inverse kuadrat sama dengan E, dengan demikian maka inverse dari X itu di K. Maka dari itu dari 1 sampai 4 menunjukkan bahwa K adalah subgrup dari G. Itu sahabat sekalian ya. Jadi terbukti bahwa jika G grup Abel, maka K adalah subgrup dari G. Itu sudah terbukti dengan 4 langkah tadi. Selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, yang kedua adalah misalnya G suatu grup, N dan H adalah subgrup normal dari G, maka irisan dari N dan H adalah subgrup normal dari G. Bagaimana pembuktiannya? Nah, mari kita coba buktikan secara perlahan-lahan. NH adalah subgrup normal dari G. Ini berarti bahwa N itu adalah himpunan tak kosong, H juga himpunan tak kosong. Begitu pula N adalah subgrup dari G, H juga subgrup dari G. Dengan demikian maka elemen identitas di masing-masing subgrup itu dia miliki, yaitu E anggota N, E juga anggota H, yaitu elemen identitas di G ya. Maka yang pertama adalah kita akan tunjukkan bahwa irisan dari dua himpunan tersebut adalah subgrup normal di G ya. Berdasarkan uraian yang pertama tersebut, maka untuk setiap G kecil anggota G, maka berlakulah G diiriskan dengan GN G inverse itu anggota N. Mengapa? Karena N adalah subgrup normal dari G, dan H anggota H, maka GH G inverse itu anggota H. Mengapa? Karena H adalah subgrup normal dari G. Sekarang karena E dan E adalah anggota N dan E anggota H, ini menunjukkan bahwa E adalah anggota H diiriskan N atau N diiriskan H. Dengan demikian maka N diiriskan H adalah himpunan tak kosong. Itu yang penting harus ditunjukkan pertama kali ya. Yang kedua, N subset dari G dan H subset dari G. Dengan demikian maka irisan dari N dan H juga pasti subset dari G. Karena N diiriskan dengan H tak kosong, maka kita bisa mengambil sebarang anggota, yaitu K, katakanlah K anggota N diiriskan H sebarang. Berarti K itu adalah anggota N, K juga anggota dari H. Dengan demikian, karena H dan N adalah subgrup normal di G, maka G K G inverse itu anggota N, G K G inverse juga anggota H. Untuk setiap G anggota G, G kecil anggota G besar ya. Dengan demikian maka G K G inverse adalah anggota N iriskan dengan H untuk setiap atau untuk semua H, G kecil anggota G besar. Dengan demikian maka dari A, B, C, dan D ini terbukti bahwa irisan dari dua subgrup normal tersebut adalah merupakan subgrup normal di G. Itu sahabat-sahabat sekalian request yang kedua. Request yang ketiga, saya diminta untuk menjelaskan tentang coset ya. Apa itu coset? Kalau G adalah suatu grup, atau misalkan G sebuah grup, H adalah subgrup dari G, A adalah anggota G sebarang, maka H besar A itu sama dengan H kecil A, sedemikian hingga H kecil anggota H besar. Ini adalah disebut dengan coset kanan. Sebaliknya ketika AH
itu sama dengan suatu himpunan yang anggotanya A kecil H kecil, sedemikian hingga H kecil anggota H besar. Nah, ini yang disebut dengan koset kiri ya. Karena H subgrup dari G, maka E anggota G. E itu adalah unsur kesatuan atau sering disebut dengan elemen identitas di G. Dengan demikian, maka E anggota H, maka E dikalikan A juga anggota HA. Ini menandakan bahwa A anggota dari HA. Oleh karena itu, maka HA pasti tak kosong. Karena apa? Karena memiliki anggota. Ya. Yang kedua, E anggota H, maka A kecil E kecil anggota AH. Dengan demikian, maka A adalah anggota AH juga. Oleh karena itu, maka AH juga tak kosong. Ini konsep dari koset. Ya, konsep itu berarti bisa kita definisikan dengan demikian, maka ini adalah sebuah definisi dari koset kanan dan koset kiri. Sahabat sekalian, dari konsep tentang koset tadi, maka ada sifat-sifat dari koset itu sendiri. Jika H adalah subgrup dari G, G adalah suatu grup. Ya, jika H kecil anggota H besar sebarang, maka H besar H kecil sama dengan H. Bagaimana membuktikannya? Membuktikannya adalah kita harus menunjukkan bahwa H kecil H itu subset dari H besar, dan H besar itu subset dari H kecil. Artinya ini adalah sebuah koset ya. Buktinya adalah misal Y anggota koset kanan H besar H kecil, maka Y itu sama dengan H aksen H untuk suatu H aksen anggota H. Oleh karena itu, H aksen H itu anggota H besar H kecil koset kanan ya. Karena H adalah subgrup dari G dan H aksen serta H kecil, H aksen kecil dan H kecil anggota dari H, maka Y sama dengan H aksen H anggota H. Mengapa? Karena H subgrup dari G. Dengan demikian, maka Y anggota H besar H kecil koset kanan. Ya, maka Y anggota H. Karena Y anggota koset kanan HH kecil, maka Y anggota H, maka dapat disimpulkan bahwa koset kanan H besar H kecil itu adalah subset dari H. Itu yang pertama. Yang kedua, misal X anggota H sebarang, X itu sama dengan X dikalikan dengan E adalah unsur kesatuan di G, atau sering disebut dengan elemen identitas di G, dan juga dia di H, karena H adalah subgrup dari G. Dengan demikian, maka X itu X kalikan E itu sama saja dengan X dikalikan H inverse H untuk suatu H anggota H. Kenapa? Karena E tadi adalah elemen identitas di H. Dengan menggunakan sifat asosiatif, maka akan diperoleh H inverse dalam kurung ya dikalikan H. X H inverse itu sebut saja H aksen ya. Kenapa? Karena H adalah subgrup dari G. Dengan demikian, maka H aksen itu anggota H. Katakanlah X H inverse itu anggota H. Katakanlah itu adalah H aksen. Dengan demikian, maka X sama dengan H aksen H. Oleh karena itu, maka X anggota H besar H kecil koset kanan HH ya. Berarti bahwa jika X anggota H, maka X anggota koset kanan H besar H. Oleh karena itu, maka H besar adalah subset dari koset kanan H besar H kecil. Dengan demikian, dari A dan B, maka dapat kita simpulkan koset kanan adalah subset dari H
dan H adalah subset dari koset kanan. Dengan demikian, maka koset kanan sama dengan H itu sendiri. Koset kanan H besar H kecil sama dengan H itu sendiri. Terbukti kawan-kawan semuanya. Selanjutnya, yang nomor 2 adalah jika G suatu grup, H adalah subgrup G, ya, AB anggota H sebarang, maka HA sama dengan HB, koset kanan untuk HA dan koset kanan untuk HB, jika AB inverse anggota H. Sahabat sekalian, bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya adalah seperti ini. Karena itu adalah biimplikasi, maka kita akan buktikan dengan dua implikasi. Ya, yang ke kanan dulu, kemudian nanti yang ke kiri. Yang ke kanan, H adalah subgrup dari G, E anggota H, E adalah elemen identitas di H maupun di G. Karena AB anggota G sebarang dan G adalah grup, maka B inverse adalah anggota G. Berdasarkan anteseden, HA sama dengan HB, itu adalah anteseden. Jika E adalah elemen dari identitas di H, maka EA itu adalah anggota dari HA. Sedangkan EA sama dengan A. Dengan demikian, maka A anggota HA. Berdasarkan anteseden, HA sama dengan HB. Dengan demikian, maka A anggota dari koset kanan HB. Selanjutnya, kita ambil B inverse anggota G. Kenapa? Karena B adalah anggota G dan G adalah grup, maka kita bisa operasikan. Di atasnya adalah A anggota koset kanan HB, maka AB inverse anggota HB B inverse. Dengan demikian, AB inverse anggota HE. Dan akibatnya, AB inverse anggota H. Karena HE sama dengan H. Oleh karena itu, maka yang ke kanan, implikasi yang ke kanan selesai. Sekarang bagaimana yang ke kiri? Yang ke kiri adalah, misal H adalah subgrup dari G, seperti yang diketahui tadi. AB anggota G sebarang, AB inverse anggota H. Ya. Maka berdasarkan sifat yang pertama, bahwa H AB inverse itu sama dengan H. Dengan demikian, maka H AB inverse B sama dengan HB, koset kanan HB. Oleh karena itu, kita menggunakan sifat asosiatif, maka ini akan sama dengan HAB inverse B sama dengan HB. Berarti HAE sama dengan HB. Dan itu akan sama dengan HA sama dengan HB. Dengan demikian, karena implikasi ke kanan dan implikasi ke kiri adalah bernilai benar dan telah terbukti benar. Dengan demikian, maka implikasi tersebut terbukti benar. Itu kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut dengan yang berikutnya. Ya. Yang berikutnya adalah jika H adalah subgrup dari G dan G adalah suatu grup, H adalah anggota H sebarang, maka HA sama dengan H. Ya, ini sahabat-sahabat semuanya. Teknis pembuktiannya adalah, misal Y anggota H maksud saya adalah H besar H kecil sebagai koset kanan, maka Y adalah anggota sama dengan H aksen H untuk suatu H aksen anggota H. Dengan demikian, maka H aksen H itu sama dengan Y anggota H. Dengan demikian, maka jika Y anggota H kecil, yaitu koset kanan, maka Y anggota H. Ini dapat disimpulkan bahwa koset kanan H kecil itu adalah subset dari H. Yang kedua, jika X anggota H sebarang, X sama dengan XE, maka X dikalikan H inverse H dengan E adalah elemen identitas di H.
dan dengan menggunakan sifat asosiatif, maka H inverse kalikan H, dan ini akan sama dengan H inverse H dengan H aksen H dengan H aksen adalah X H inverse anggota H. Kenapa? Karena H adalah subgrup dari G. Dengan demikian maka X anggota koset kanan H kecil. Ya, berarti jika X anggota H, maka X anggota koset kanan H besar H kecil. Dengan demikian maka H adalah subset dari koset kanan H besar H kecil. Oleh karena itu maka kita dapat simpulkan karena koset kanan adalah subset dari H dan H adalah subset dari koset kanan H kecil. Dengan demikian maka koset kanan H besar H kecil itu sama dengan H. Selanjutnya sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, jika G adalah sebuah grup dan H adalah subgrup dari G, XY anggota G, maka pernyataan berikut benar. Koset kiri XH sama dengan koset kiri YH jika dan jika X inverse Y anggota H. Mari kita buktikan. Pembuktiannya adalah dengan, sekali lagi, karena jika dan jika, maka akan kita buktikan dengan dua implikasi. Yang pertama yang ke kanan dulu. XY adalah anggota G sebarang G suatu grup, H adalah subgrup dari G. XH sama dengan YH, artinya koset kiri XH sama dengan koset kiri YH. Dan kita ketahui E adalah elemen identitas di G karena karena H adalah subgrup dari G, maka E anggota H. Dengan demikian YE anggota YH. Sedangkan YE sama dengan Y, maka Y anggota koset kiri YH. Sekarang karena XH sama dengan YH, berarti Y adalah anggota YH. Maka Y anggota XH. Kita operasikan dengan X inverse. Mengapa kita bisa operasikan dengan X inverse? Karena X inverse itu sendiri adalah anggota G dan G suatu grup, maka X inverse adalah anggota G juga. Oleh karena itu maka X inverse Y adalah anggota X inverse XH. Dan dengan menggunakan sifat asosiatif, maka X inverse Y anggota dari X inverse XH. X inverse X itu adalah E. Dengan demikian maka X inverse Y adalah anggota EH. X inverse Y itu anggota H itu sendiri. Dengan demikian maka implikasi yang ke kanan selesai. Selanjutnya kita buktikan implikasi yang ke kiri. X, Y anggota G, G suatu grup, dan H subgrup G. Maka berdasarkan teorema X inverse Y H itu sama dengan H, dan X inverse YH sama dengan XH. Dengan melakukan sifat asosiatif, maka X inverse YH sama dengan XH, dan X inverse sama dengan E, maka kita dapat peroleh XYH sama dengan XH. Dengan demikian maka koset kiri XH sama dengan koset kiri YH. Itu sahabat-sahabat sekalian, yang implikasi yang ke kiri juga sudah kita buktikan. Karena ke kanan terbukti dan ke kiri terbukti, maka pernyataan XH, koset kiri XH sama dengan koset kiri YH jika dan jika X inverse Y anggota H adalah terbukti benar. Sekarang yang terakhir kawan-kawan sekalian, request yang diberikan kepada saya, jika G suatu grup dan H subgrup dari G, AB anggota H, jika koset kanan HA tidak sama dengan koset kanan HB, maka HA diiriskan HB adalah tak kosong. Nah, untuk membuktikan hal ini maka kita tidak bisa menggunakan bukti langsung. Oleh karena itu kita pergunakan bukti tak langsung. Andaikan HA diiriskan dengan irisan HA dan HB adalah tak kosong. Artinya
irisan dari koset kanan HA dengan koset kanan HB adalah himpunan tak kosong. Karena tak kosong, maka ada X anggota HA diiriskan dengan HB. Maka X anggota HA dan X anggota HB. Ini adalah definisi dari X anggota HA iriskan HB. Karena X anggota HA, maka X sama dengan H1A dengan H1 anggota H, X anggota HB, maka X sama dengan H2B dengan H2 anggota H. Karena X sama dengan H1A dan X sama dengan H2B, maka H1A sama dengan H2B. Oleh karena itu, maka H1 inverse H1A sama dengan H1 inverse H2B. EA sama dengan H1 inverse H2B. Karena H1 anggota H dan H subgrup G, maka H1 inverse anggota H. Karena H1 inverse dan anggota H, H2 inverse anggota H, dan H adalah subgrup dari G, maka H1 inverse H2 itu adalah anggota H. Katakanlah sama dengan H. Oleh karena itu, maka A sama dengan HB. Berarti HA sama dengan HHB. Karena H kecil, koset kanan HH kecil sama dengan H, maka HA sama dengan HH kecil B akan ekivalen dengan HA sama dengan HB. Karena dari pengandaian ini kita peroleh HA sama dengan HB, maka ini kontradiksi dengan anteseden yang mengatakan HA koset kanan tidak sama dengan koset kanan B. Jadi koset kanan HA itu tidak sama dengan koset kanan HB. Itu kontradiksinya dengan itu. Ya, dari pengandaian kita peroleh koset kanan HA sama dengan koset kanan HB. Sedangkan anteseden dalam pernyataan itu adalah HA tidak sama dengan HB. Dengan demikian, maka pengandaian HA iriskan HB tak kosong adalah salah. Jadi haruslah HA diiriskan HB tak kosong. Itu sahabat-sahabat sekalian, selamat belajar dan sukses selalu. Ini yang bisa sampaikan dari request sahabat kita tentang subgrup dan koset, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila tidak berkenan teman-teman semuanya. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe. Silahkan share, komen apabila teman-teman berkenan dengan video hari ini. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.